Siapa yang mau mempercayai kita sebagai orang yang tangguh dan kuat, sementara kita sendiri tidak percaya kalau dirinya tangguh, tidak percaya kalau dirinya tabah, tidak percaya kalau dirinya mampu. Nah, itu dipahami oleh sel-sel neuron di otak kita sebagai perintah, dan itu masuk ke dalam perasaan kita sebagai perintah, dan itu yang akan menjadi realitas. Sekarang ganti, ya. Ketika mau mengatakan itu terlalu sulit bagi saya, kan lebih bagus memilih kata-kata yang memberdayakan. Saya pasti bisa mengatasi kesulitan itu. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Saya tabah, saya kuat, saya sanggup, saya bisa melewati semua itu dengan mulus. Pernah nggak ada orang berdoa dari rasa berkelimpahan? Ya Allah, dalam diri saya ada Engkau yang maha segalanya, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pandai, yang maha luas, yang maha lembut, yang maha gagah, yang maha akbar. Kalau orang bergerak dari rasa kehadiran Tuhan dalam dirinya, dia sudah akan menarik semua hal yang memiliki kekuatan positif. Di kajian yang kemarin saya sudah menyampaikan, menurut riset, bangsa Indonesia ini 95% penduduknya itu setiap hari berdoa. Dan presentasi bangsa yang rajin berdoa di seluruh dunia, kita menang dan kita juara 1. Tetapi coba perhatikan, apakah jumlah manusia yang berdoa, yang rajin berdoa setiap hari, memiliki korelasi dengan kesejahteraan, dengan kedamaian, dengan kebahagiaan? Yang rajin berdoanya ya bangsa kita. Tapi bangsa kita tidak termasuk 10 negara yang paling berbahagia di dunia. Lalu ada yang bertanya kepada saya, terus mereka kok bisa bahagia nggak berdoa? Saya punya alasan. Jangan-jangan mereka berdoanya lebih canggih dari kita, makanya mereka lebih bahagia. Cuman teknik berdoanya lebih canggih. Karena tidak ada kejadian di semesta ini yang terjadi kebetulan. Semuanya adalah sinkronisasi. Kenapa ada orang yang dirindukan uang? Dan kenapa ada orang yang tidak dirindukan uang? Mungkin kita mengira, karena kita rajin berdoa, dan doanya minta berkelebihan uang, seolah-olah doa kita yang paling benar. Dan orang lain kok tidak berdoa minta uang, tapi uangnya banyak. Mungkin kita menganggap bahwa kita kok lebih benar gitu dari mereka, tapi faktanya uang tidak mengunjungi saya, malah uang mengunjungi orang lain yang menurut versi kita mereka tidak pernah berdoa. Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Mungkin pernah ya. Padahal alam semesta ini bekerja berdasarkan hukum tarik menarik. Jadi kenapa kok uang tertarik sama dia, tidak tertarik sama saya? Mungkin kita sudah berdoa dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk permohonan, tapi coba koreksi. Yang menggerakkan kita berdoa apa? Apakah perasaan berkelimpahan atau perasaan kekurangan? Dan di riset tentang negara-negara yang paling rajin berdoa, ternyata negara-negara yang paling rajin berdoa ternyata secara ekonomi, secara finansial, termasuk negara-negara yang finansialnya kurang baik. Jadi jangan-jangan kita berdoa karena kita digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan oleh rasa syukur. Karena berbeda sekali ya, percaya dengan menginginkan itu beda. Ulangi ya, percaya dan menginginkan itu berbeda. Coba, kita lebih banyak percaya atau menginginkan? Menginginkan. Kita menginginkan banyak uang, tapi diri kita sendiri tidak percaya. Diri kita sendiri tidak merasa layak kalau kita akan banyak uang. Mana yang akan terjadi? Yang diinginkan atau yang tidak percaya? Yang tidak percaya. Kita sudah berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah tanpa batas kepada saya. Tapi kita sendiri hanya sebatas di mulut berbicara itu. Semesta tidak mengerti bahasa kita.
Semesta itu hanya mengerti bahasa getaran, bahasa energi, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi yang dipancarkan melalui emosi. Tapi orang yang percaya, saya yakin ada jalan keluarnya. Saya yakin saya akan sukses. Saya yakin saya layak untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Dan keyakinan itu melampaui keinginan. Di situ ada emosi di situ. Di situ ada bahan bakar yang meletup-letup, bahkan seolah-olah ya, yang diyakini itu sudah benar-benar terjadi. Jadi jangan pernah menganggap seolah-olah orang yang kelihatannya tidak berdoa kok berkelimpahan, mereka tidak berdoa. Jangan-jangan doa mereka lebih keren daripada kita yang berdoa secara konvensional, mengatur-ngatur Tuhan agar Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Nah, itulah yang akan kita coba bangun saat ini. Kenapa perlu dibangun ini? Supaya timbul koreksi. Ya, timbul kesadaran. Ya. Kita ini begitu banyak diberi pelajaran oleh semesta, tetapi kita tidak bisa menangkap pelajaran yang datang bertubi-tubi. Lalu kita akan tetap berada di siklus yang sama. Mohon maaf ya. Pernah nggak melihat ada orang ya, yang susah tidak pernah keluar dari kesusahannya? Pernah melihat nggak? Ya. Banyak? Jangan-jangan adalah orangnya diri kita sendiri. Kenapa begitu? Nah, kembali lagi, hukum tarik-menarik. Like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Pernah nggak ada orang berdoa dari rasa berkelimpahan? Ya Allah, dalam diri saya ada Engkau, yang maha segalanya, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pandai, yang maha luas, yang maha lembut, yang maha gagah, yang maha akbar. Kalau orang bergerak dari rasa kehadiran Tuhan dalam dirinya, dia sudah akan menarik semua hal yang memiliki kekuatan positif. Tapi kebanyakan orang melakukan apapun bukan digerakkan oleh rasa berkelimpahan, tetapi digerakkan oleh rasa kekurangan. Saya sering memberikan contoh. Bahagia dulu, sukses dulu. Nah, udah pinter. Kalian udah pinter. Bahagia dulu, maka sukses akan datang. Tapi kenyataannya, dalam omongan, setiap hari, selalu mengatakan, oh nanti saya akan, kalau udah sukses, saya akan bahagia. Nanti kalau saya sukses, saya akan bahagia. Berarti sudah bahagia belum? Kan belum. Saat mengatakan itu, dia sedang dalam posisi tidak bahagia. Karena bahagianya kan nanti. Nah, ketika dia sedang mengatakan itu dalam kondisi tidak bahagia, yang akan datang pada diri kita bukan kebahagiaan, ketidakbahagiaan. Karena dia sedang tidak bahagia. Yang dia tarik adalah ketidakbahagiaan. Yang serupa akan menarik yang serupa. Hukumnya sudah seperti itu. Sadar saja dengan hukum itu sudah keren. Coba mulai sekarang ya, belajar. Seminggu ini saya tidak akan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Seminggu aja dulu. Mulai ya. Dari kapan? Coba dari sekarang. Mulai saat ini, seminggu ke depan, nggak usah setahun, nggak usah. Seminggu aja. Tapi harus disiplin. Saya berjanji, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Kenapa? Karena kata-kata yang melemahkan itu dipahami oleh jaringan saraf kita sebagai perintah. Kata-kata yang melemahkan itu dipahami oleh sel-sel tubuh kita sebagai perintah. Karena apa? Ya, sel-sel dalam tubuh kita, sel neuron dalam pikiran kita tidak memahami apakah itu kata-kata yang baik, apa itu kata-kata yang tidak baik, dia tidak paham. Tapi begitu ada pengulangan kata-kata yang melemahkan, maka kita akan menjadi lemah. Pernah nggak ada yang mengatakan, wah itu terlalu sulit bagi saya? Pernah? Pernah apa sering? Nah, keluar nggak dari kesulitan? Nah itu, siapa yang mau mempercayai kita sebagai orang yang tangguh dan kuat, sementara kita sendiri tidak percaya kalau dirinya tangguh, tidak percaya kalau dirinya tabah, tidak percaya kalau dirinya mampu. Nah itu dipahami oleh sel-sel neuron di otak kita sebagai perintah. Dan itu masuk ke dalam perasaan kita sebagai perintah. Dan itu yang akan menjadi realitas. Sekarang ganti, ya. Ketika
mau mengatakan, itu terlalu sulit bagi saya, kan lebih bagus memilih kata-kata yang memberdayakan. Saya pasti bisa mengatasi kesulitan itu. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Saya tabah, saya kuat, saya sanggup, saya bisa melewati semua itu dengan mulus. Jadi itu memperbaiki interior diri. Karena kalau interior di dalamnya itu rusak, yang keluar dari sini itu kata-kata yang melemahkan diri kita. Nah, kata-kata yang melemahkan juga melemahkan pikiran, melemahkan perasaan. Kemarin ada yang datang pada saya, minta waktu pada saya sebentar saja. Sudah, akhirnya cerita. Ya, cerita kalau saat ini dia sedang mengalami kesulitan. Kesulitannya dia investasi, uangnya hampir 1,5 miliar, dan investasinya bodong, nggak balik lagi. Gitu. Jadi saat berbicara dengan saya perhatikan wajahnya, seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah dunia sudah runtuh. Seolah-olah segalanya sudah berakhir. Gitu. Ya. Makanya saya bilang, kamu masih bernapas sekarang? Masih. Kamu masih hidup sekarang? Masih. Saya mau nanya, ada nggak orang yang jualan napas? Konglomerat sebanyak apapun hartanya, tidak ada beritanya kalau mereka bisa membeli nafas. Membeli oksigen bisa, tapi ingat, napas bukan oksigen. Kalau napas itu oksigen, makanya setiap orang pasang aja ventilator pasti nggak mati-mati. Tapi kenyataannya waktu zaman COVID sudah dipasang ventilator pun oksigen dialirkan tetap mati. Awas ya, napas bukan oksigen. Walaupun untuk bernapas perlu oksigen. Di balik napas itu jauh melampaui oksigen. Ada satu rahasia, ada satu kekuatan yang tidak disadari oleh kita. Makanya saya jelaskan, ya, ketika kamu masih hidup, masih bernapas, sebenarnya kamu itu masih kaya. Apakah kekayaan napas itu bisa diuangkan dengan uang 1,5 miliar? Makanya saya ganti, ya. Saya ganti. Jangan pernah mengatakan, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi bilang sama masalah, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kamu sudah tidak meyakini diri kamu sudah tidak memantaskan diri kamu, seolah-olah hancur dunia dengan uang yang 1,5 miliar itu. Kemana pikiran kita difokuskan, ke situ energi mengalir. Terus memikirkan uang yang hilang, tambah hancur hidup kita. Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada uang yang akan datang? Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada berkah yang akan diberikan Allah kepada kita, yang selalu dibatasi oleh pikiran kita? Selesai bicara dengan saya, mau pulang, masih ada kata-kata yang terucap. Itu terlalu sulit bagi saya. Nah, itu kata-kata kelihatan wajar, tapi itu kata-kata yang sedang tidak memantaskan diri. Kata-kata itu sedang membatasi diri. Kata-kata itu sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa tidak dipilih? Itu terlalu kecil bagi saya. Saya bisa melampauinya, saya bisa melewatinya. Rezeki dari Allah yang akan datang pada saya jauh melampaui yang hilang. Berapa hari? Seminggu. Mulai sekarang, sadar ya. Kalau mau berbicara, sadar. Pilih kata-kata yang memberdayakan. Pilih kata-kata yang menguatkan. Pilih kata-kata yang membangun. Berapa hari? Seminggu. Tapi harus praktek ya. Jangan cuma datang jauh-jauh ke sini dari Surabaya. Habis dari sini, saya kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya nggak dihargai. Ini oleh-oleh dari saya. Seminggu aja. Lihat kejadian yang akan terjadi. Lihat nasibmu seminggu ke depan. Ada sesuatu yang datang luar biasa, yang jauh melampaui ekspektasi kita. Dan kita tidak percaya. Mungkin. Ternyata, saya jauh lebih kuat daripada saya yang saya pikirkan oleh pikiran saya. Ternyata saya lebih mampu daripada pikiran tentang diri saya selama ini. Ternyata saya hebat, saya mampu, saya kuat, saya bisa. Seminggu aja dulu latihannya. Kadang-kadang kita ini ya, kalau berbicara itu selalu melemahkan. Ada konflik dengan pasangan,
Diceritakan berulang-ulang pada semua orang. Seolah-olah itu sudah akhir dari segalanya. Ya tambah besar konfliknya. Karena itu diberi energi. Itu diberi nutrisi oleh kita. Makanya curhat itu tidak selalu bagus. Apalagi curhat pada orang yang tidak tepat. Kecuali curhat kepada orang yang dianggap sebagai healer. Yang bisa membantu kita menemukan jalan keluar. Tapi kalau curhat cuma mengulang-ulang, ya, rasa sakit, penderitaan. Banyak kan orang yang gemar bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan. Seolah-olah sejarah itu masih ada dalam dirinya. Padahal dia sudah hidup hari ini, di sini, sekarang. Nih saya kasih tahu. Kita semua tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Ulangi, kita tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Kita bisa membuat definisi kita sendiri hari ini. Makanya begitu bangun pagi, kita harus sadar, di tangan kita ada pena yang disediakan semesta buat kita. Bahwa hari ini adalah kertas kosong kita, yang bisa kita tulisi. Kita mau bangun masa depan kita seperti apa? Sekarang. Itulah definisi kita. Itulah masa depan kita. Yang tidak tampil hari ini, tidak punya masa depan. Sekali lagi, yang tidak tampil hari ini, tidak punya masa depan. Makanya stop mengatakan, besok masih ada waktu. Besok itu belum tiba. Masa lalu sudah tidak ada. Waktu kita di sini, saat ini sekarang. Saya berulang-ulang mengatakan ini, tapi banyak yang belum paham kata-kata saya. Makanya harus diulang-ulang. Berapa hari? Seminggu. Dari kapan? Dari sekarang. Kalau macet, gak usah diceritakan. Kan kalian tidak suka macet. Tapi kalian suka cerita. Betul gak? Kalau gagal bisnis, gak usah diceritakan. Gak usah. Kan kalian tidak suka gagal. Tapi diceritakan berulang-ulang. Makanya sepanjang kita menceritakan berulang-ulang yang kita tidak suka, yang tidak suka itu akan datang berulang-ulang. Ceritakan yang kamu suka. Ceritakan yang kamu mau. Ceritakan yang kamu dambakan. Itu saja doanya. Itu saja doanya. Saya tidak ngasih doa, baca surah ini sekian kali, baca surah ini sekian kali. Enggak. Kecuali kalau mengerti isinya. Saya bukan meremehkan Al-Quran. Tapi kalau kita mengerti kandungan Al-Quran dan diimplementasikan dalam hidup, itu oke. Tapi kalau kita membaca berulang-ulang sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti, tidak terjadi afirmasi, tidak akan mengubah pola pikir kita, tidak akan mengubah kesadaran kita. Berapa hari? Sejak kapan? Sudah tahu kan? Apa yang tugasnya? Berhenti membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Berhenti mengatakan kata-kata yang melemahkan, yang menghancurkan. Ganti dengan kata-kata yang memberdayakan, yang menguatkan, yang memantaskan. Saya layak bahagia, saya pasti sukses. Gitu aja. Buat kemungkinan lebih banyak. Karena otak ini kayak plastisin. Tahu plastisin? Plastisin, mainan anak-anak. Plastisin mau dibentuk jadi mobil-mobilan bisa. Plastisin dibentuk jadi bola bisa. Dibentuk jadi kotak bisa. Dibentuk jadi segitiga bisa. Mau dibuat jadi orang-orangan bisa. Otak kita itu sefleksibel itu. Otak ini plastis. Terserah kamu mau bentuk pikiranmu seperti apa. Dan ketika kita membentuk pikiran kita, itulah kita sedang membentuk realitas hidup kita. Pengen nggak? Rumah megah, bagus, mewah, pengen? Benar? Percaya? Sudah saya jelaskan tadi. Menginginkan tidak sama dengan percaya. Milih mana? Menginginkan atau percaya? Kalau cuma menginginkan tapi tidak percaya, tidak akan terjadi. Menginginkan boleh, tapi harus percaya. Harus percaya. Ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu minta Zoom meeting dengan saya. Sudah 30 tahun cari guru. Setahun ini terus-menerus mengulang-ulang mendengarkan kajian saya di YouTube. Dan sejak dia mendengarkan kajian saya, ya,
Imajinasinya kuat. Apa itu? Saya pasti suatu saat akan bertemu dengan ayah guru katanya. Itu aja setiap hari. Saya percaya pasti bertemu. Saya percaya pasti bertemu. Padahal menghidupkan HP aja perlu bantuan anak. Ketika saya bilang nanti bertemunya lewat Zoom ya, dia bilang apa itu Zoom? Menghidupkan HP aja sama anak, apalagi Zoom. Ketika saya bilang download aplikasi Zoom-nya, apa itu download? Sangat asing bagi dia. Tinggal di kampung, tidak pernah belajar tentang istilah-istilah yang seperti itu. Tapi karena keyakinannya, datanglah tangan-tangan Allah yang bisa mewujudkan itu. Dan begitu dihidupkan Zoom-nya, baru melihat saya di Zoom, gak jadi ngomong sama saya, nangis saja. Tidak percaya. Kemudian saya bilang, kenapa ibu diam? Ini ajaib, kok saya bisa ketemu? Nyaris tidak percaya. Lalu saya bilang, ibu menginginkannya selama ini. Semesta mendengarnya. Cara bukan wilayah ibu, cara wilayah semesta. Semesta akan mengirim tangan-tangannya untuk mewujudkan ini. Selesai menangis, akhirnya lancar bicara. Keluar semua kata-katanya. Rasa syukur, rasa gembira. Dan terakhir sebelum selesai bicara dengan saya, ibu, saya bilang, hari ini diberi pelajaran oleh Allah. Hidup itu terbatas atau tanpa batas? Dia bilang, ternyata hidup itu tanpa batas. Siapa yang suka membatasi hidupmu selama ini? Dan ibu ini dengan cerdas mengatakan, pikiran saya. Dan dia mengatakan, setelah ini saya ingin yang lebih besar lagi dan percaya kalau itu akan terjadi dalam hidup saya. Jadi kejadian yang kecil ini telah memotivasi dia bahwa hidup itu tanpa batas. Dan kita baru sadar bahwa selama ini semua batasan-batasan yang terjadi dalam hidup kita, batasan-batasan yang diciptakan oleh konstruksi pikiran kita sendiri. Tapi selama ini kita menyalahkan Tuhan. Ini takdir. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz katanya. Betul nggak? Begitu ditanya Lauh Mahfuz apa, nggak ngerti juga. Jadi seolah-olah kita datang ke dunia ini ya sebagai sesuatu yang pasif, yang tidak boleh mengubah nasib. Seolah-olah kita datang ke dunia ini ya setuju saja dengan semua yang terjadi. Ingat Bapak Ibu, kita harus menerima apapun yang terjadi, tetapi tidak perlu setuju. Menerima tidak sama dengan setuju. Terima dulu, tetapi belum tentu setuju. Tidak mesti setuju. Kalau kita menerima sekaligus setuju, itu membuat kita jadi pasif. Lalu kita menyalahkan semuanya kepada Allah. Masih begitu nggak Bapak Ibu? Sekarang lihat saya semuanya. Percaya dalam diri kita ada Allah? Percaya Allah Maha Kuat? Percaya Allah Maha Kaya? Percaya Allah Maha Pandai? Percaya Allah kuasanya tanpa batas? Oke. Sekarang percaya nggak kalau hidup kita tanpa batas? Percaya kebahagiaan kita tanpa batas? Percaya rezeki kita tanpa batas? Percaya ilmu kita tanpa batas? Oke, percayai semua akan terjadi. Itu doa yang sebenarnya. Paham sampai di sini? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk. Dasar-dasarnya saya bangun dulu. Sebelum saya masuk, ini saya menampilkan lagi hasil riset yang terbaru. Nah, riset ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di Harvard University. Harvard University sudah tidak asing lagi, universitas top di dunia. Ya. Nah, judul risetnya itu adalah Global Flourishing Study. Ini riset melibatkan 203.000 responden dan dilakukan di 22 negara. Nah, subjek yang diteliti apa dalam riset itu? Ya, pertama soal kesehatan, dua soal kebahagiaan, yang ketiga soal makna hidup, yang keempat soal karakter, yang kelima soal hubungan sosial. Nah, ini yang keenam soal keamanan finansial, dan yang ketujuh soal spiritualitas. Saya tidak mengklaim ya, karena yang saya lakukan ini tidak apa-apa. Segala puji milik Allah. Saya tidak mau mengklaim seolah-olah ya, kajian-kajian saya sudah membuat orang sadar. Saya baru menyentuh sebagian kecil dari masyarakat Indonesia barangkali.
Kalau ada yang tersadarkan, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi yang menarik dari riset ini apa? Indonesia termasuk negara nomor 1, negara yang paling berkembang. Nah, alhamdulillah ya, negara yang paling berkembang. Kita belum masuk negara maju ya, tetapi negara yang paling berkembang. Jadi dari semua aspek, kesehatan, kebahagiaan, mana hidup, karakter, hubungan sosial, keamanan finansial, dan spiritualitas, kita termasuk negara yang paling berkembang. Ini risetnya, luar biasa. Ya alhamdulillah, ini riset yang keren sekali. Ya, paling berkembang. Jadi paling pesat kemajuannya dalam aspek-aspek ini. Dulu banyak orang yang sangat percaya kalau sakit itu baru sembuh kalau pakai obat. Sekarang sebagian masyarakat Indonesia sudah belajar namanya kesehatan holistik. Ya, kita ajak bicara tubuh kita, ya, kita minta maaf pada tubuh kita, menyesali tindakan-tindakan kita pada tubuh kita, bilang terima kasih pada tubuh kita, ya, bilang I love you setiap saat pada tubuh kita, menghormati tubuh kita, melayakkan tubuh kita. Ternyata sekarang orang Indonesia mulai percaya. Riset yang dilakukan Profesor Masaru Emoto, bahwa kata terima kasih, I love you, kata-kata yang penuh dengan bobot nilai frekuensi tinggi bisa mengubah struktur air. Sedangkan darah kita 75% adalah air. Jadi sekarang orang sudah mulai percaya bahwa pengobatan yang bersifat holistik lewat spiritual itu kadang-kadang jauh melampaui pengobatan-pengobatan medis yang dilakukan di rumah sakit. Ini kesadaran ya, kesadaran. Ya, kesadaran. Nah yang luar biasa, nilai kita berapa? Nilai kita 8,3. Israel 7,87. Filipina 7,71. Meksiko 7,64. Polandia 7,55. Amerika Serikat 7,55. Jadi untuk urusan negara paling berkembang, Amerika kalah nih sama Indonesia. Ya. Saya yakin nih, banyak sekali sekarang orang-orang yang berkesadaran tumbuh di negeri ini. Kalau satu lilin saja sudah nyala, saya percaya ribuan lilin yang masih tertidur bisa dinyalakan oleh lilin yang itu. Tapi kita harus bersatu, membangun kesadaran kolektif ini. Makanya ceramah-ceramah yang menebarkan kebencian, hoax, fitnah, lama-kelamaan di Indonesia nggak akan laku lagi. Ceramah-ceramah yang menanamkan fanatisme buta, yang tidak masuk akal, tidak rasional, yang tidak mendidik, yang menghancurkan, malah memecah belah persatuan bangsa. Nanti di Indonesia nggak laku lagi tuh. Kalau kesadaran kita semua sudah mulai bangkit. Kemampuan menerima perbedaan, kemampuan menghormati perbedaan, perbedaan soal keyakinan, perbedaan soal tradisi, perbedaan soal budaya. Ini sedang berkembang nih di negara kita. Ini perlu uluran tangan dari pemerintah. Perlu pemimpin-pemimpin yang sadar. Pemimpin yang cinta tanah air. Bukan pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Bukan pemimpin yang semakin serakah dengan berkah dari jabatannya. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita perlu orang-orang ini nih. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang setiap hari mematuhi hukum alam. Bapak Ibu, saya kasih tahu sekali lagi. Ada nggak sungai yang memakan airnya sendiri? Ada nggak pohon pisang yang memakan buah pisangnya sendiri? Ada nggak pohon rambutan yang menelan semua rambutan yang sudah disediakan oleh dirinya? Mau dipanen, hilang semua, dimakan pohon rambutan. Ada nggak? Nggak ada. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Apa hukumnya? Sinar matahari tidak pernah minta kembalian. Apa yang sudah dikeluarkan oleh matahari tidak minta dikembalikan. Bumi tidak pernah mendapatkan tagihan dari matahari. Karena energi yang dipancarkan ke bumi luar biasa. Sinar matahari menyinari bumi irreversible. Tidak dapat balik. Tidak reversible. Itu apa artinya? Allah mengajarkan kepada kita bahwa mereka datang ke dunia ini bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk sesama. Pohon pisang datang ke dunia ini bukan untuk dirinya. Dia mempersembahkan pisang. Pohon rambutan datang ke dunia ini bukan untuk dirinya. Dia untuk mempersembahkan buah rambutan. Pohon mangga datang ke dunia bukan untuk dirinya. Untuk mempersembahkan buah mangga kepada pihak lain. Pertanyaan saya,
Katanya yang paling mulia siapa? Apa yang kau persembahkan buat semesta? Kita ini kan asal bicara, betul nggak? Manusia yang paling mulia, betul nggak? Saya sama pohon cabai aja saya malu. Di samping rumah saya itu di sana, di Sariwangi, saya punya tanah 320 meter. Saya tanami cabai rawit, 2000 pohon. Sekarang sedang berbuah. Pokoknya siapa aja yang mau cabai rawit silakan ngambil. Masyarakat situ silakan ngambil. Kalian juga boleh ngambil. Kemarin ada orang Malaysia datang ke sini bawa itu berapa kresek. Tapi ketika mengambil saya kasih pelajaran. Pelajarannya apa? Ya, enak ya, tinggal ngambil. Betul nggak? Itu pelajarannya. Ya, enak ya, tinggal ngambil. Waktu mau ngambil pohon, saya bilang, sebentar. Kau berterima kasih dulu sama pohon cabai. Terima kasih pohon cabai, kamu sudah mempersembahkan cabai. Kamu tidak memakan buah cabai, semua buat kami. Gitu dulu, baru boleh metik. Jadi saya kasih dulu tata caranya. Enak aja, langsung metik, nanam enggak. Betul nggak? Iya, itu kebiasaan kita. Hanya berterima kasih pada pohon mangga saja tidak ada waktu. Hanya berterima kasih pada pohon pete yang mempersembahkan pete aja nggak ada waktu. Seolah-olah semua buat saya. Di mana letak kemuliaan Anda sebagai manusia? Saya mau bertanya. Coba buktikan kalau Anda lebih mulia daripada yang lain. Lebih cinta kasih daripada yang lain. Buktikan. Jangan cuma bicara. Jangan cuma bicara rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Orang mau ketemu kamu aja males. Lah anak-anak aja ketika bapaknya pulang, aduh bapak pulang. Ya kalau pulang ke rumah kerjanya marah-marah, menyalahkan. Ya bagaimana bisa disenangi sama anak, dirindukan sama anak? Boro-boro yang lain. Ini karena hubungan kita dengan diri kita sendiri belum selesai. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minan nafs. Hubungan dengan diri. Apa yang kau perlakukan pada dirimu? Duit banyak, beli sepatu aja yang murah. Duit banyak, beli baju aja yang murah. Duit banyak, beli makanan pun yang murah. Itu enggak kalian? Ini hablum minan nafs nih, ya. Itu makanya benar kayak Sayyidina Ali ya. Penyakit orang kaya itu ternyata kikir. Boro-boro buat orang lain, buat dirinya sendiri aja hitungan. Ini saya kasih tahu. Orang yang suka perhitungan dalam rezeki, mungkin duitnya banyak, tetapi duitnya tidak akan membuat dia bahagia. Paling nanti juga ditinggalkan mati. Padahal rezeki yang sebenarnya kan yang dibagikan. Ini orang yang menurut saya apa ya? Gak jelas gitu ya mentalnya. Dikiranya kalau memberi itu buat orang lain. Padahal tidak ada pemberian buat siapapun. Semua pemberian buat diri kita. Maaf ya. Kenapa saya bicara ini? Karena saya yakin orang-orang yang datang ke sini butuh ini. Sefrekuensi dengan yang saya bicarakan. Pasti itu. Itu sinkronisasi. Nah, Amerika 7,7, 7,55, Spanyol 6,90, ya, 6,87, Inggris 6,79, Turki 6,32, bahkan Jepang nilainya cuma 5,89. Ini urusan berkembang ya, ya negara yang paling berkembang dalam sisi apa? Dalam sisi aspek-aspek ini. Ya kenapa Jepang? Ya mereka sih sudah maju, nggak perlu berkembang lagi mungkin, ya. Karena kita negara berkembang, jadi perkembangannya pesat gitu. Ini sekali lagi, negara yang paling berkembang. Saya percaya, saya yakin. Kalau semua kita sadar, pada warisan ajaran leluhur kita yang luar biasa, yang mempersatukan, yang penuh cinta kasih, sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi. Kita kembali pada ajaran leluhur kita. Yakin, saya yakin.
bangsa kita bukan menjadi negara yang paling berkembang, tapi paling maju. Saya yakin. Yuk, mau menyumbangkan kesadaran apa Bapak Ibu? Indonesia perlu kesadaran kolektif. Indonesia perlu orang-orang yang berkesadaran. Kapan? Saat ini. Jadi Bapak Ibu ikut kajian seperti ini, kajian kesadaran. Ini dalam rangka menyiapkan diri kita, menyelesaikan hubungan kita dengan diri kita. Dan ini dampaknya nanti pada keluarga, pada anak. Seperti kata Bunda Teresa, kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulanglah ke rumah dan sayangi keluargamu. Itu kata-kata sederhana, tapi menurut saya luar biasa. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulang ke rumah, sayangi keluargamu. Kalau satu keluarga sudah damai, satu RT damai, satu RW damai, satu kelurahan damai, satu kecamatan damai, betul nggak? Dunia pasti damai. Terlalu banyak Bang Toyib, nggak damai. Ya, oke. Nah, banyak negara maju yang memiliki keamanan finansial, tetapi rendah dalam aspek makna hidup. Nah ini nih. Jadi ini catatan risetnya. Banyak negara maju yang punya keamanan finansial, tapi rendah dalam aspek makna hidup. Rendah dalam hubungan sosial. Rendah dalam karakter pro-sosial. Jadi nggak ada gotong royong, nggak ada makan bareng-bareng sama tetangga, nggak ada. Ya, nggak ada lagi. Padahal itu penting. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi di pusat pelatihan hidup sehat, saya bikin nasi liwet. Ya nggak pakai apa-apa. Cuma dikasih daun salam, serai, kasih garam dikit, kasih ayam. Iya. Siapkan dadar telur. Cuma gitu aja, ya. Tambah gepuk, sate, gitu aja, ya. Terus makannya pakai daun. Ditumpahkan tuh, tumpahkan. Ya udah makan. Di situ terasa sekali bahagianya ya. Ya. Tidak ada strata lagi. Enak tuh, ya. Mahal itu. Makanya punya komunitas itu mahal. Punya komunitas itu mahal. Makanya kalau dalam ajaran Buddha ada namanya Triratna. Ya. Yang pertama punya guru, yang kedua punya ajaran, yang ketiga punya komunitas. Itu disebut Triratna. Itu penting. Ada guru yang menjadi role model. Ada ajaran di komunitas itu. Dan di komunitas itu disatukan satu frekuensi. Itu yang barangkali di Quran dikatakan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Disatukan menjadi saudara. Dengan saudara sekandung mungkin tidak selengket itu, tapi dengan saudara sefrekuensi, ya, dengan saudara yang sama-sama satu tujuan, terkadang ikatan kita lebih kuat. Ya? Oke. Nah, kenapa saya membahas ini? Ini kan berkembang. Kalau berkembang itu berarti tumbuh kan? Tumbuh kan? Tumbuh kan? Oke. Bapak Ibu percaya nggak kalau alam semesta ini selalu membuat kita supaya tumbuh? Percaya? Oke. Jatuh tuh nggak apa-apa. Yang penting segera bangkit. Jatuh lagi nggak apa-apa, bangkit lagi. Makanya di dalam satu judul ceramah saya di YouTube, saya membuat judul kajian jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Ya nggak apa-apa. Orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi saat dia jatuh segera bangkit, itu aja kunci hidup. Kata Einstein, hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh akan jatuh. Makanya terus mengayuh, lanjutkan. Dan saya percaya, orang-orang yang hari ini masih sehat, masih kuat, masih tegar, bukan tidak ada masa lalu, bukan tidak ada masalah. Karena kalian kuat untuk melanjutkan kehidupan. Kalian memilih, saya akan lanjut. Saya tahu masalah-masalah kalian, saya tahu. Tapi kalian memilih untuk tegar, menegakkan kepala, betul? Saya memilih untuk lanjut. Saya memilih untuk mengayuh sepeda saya. Saya menjaga keseimbangan hidup saya. Saya percaya dengan masa depan saya yang lebih gemilang. Ini orang-orang hebat. Walaupun bonyok-bonyok, gak apa-apa. Nah, saya mau kasih gambar nih. Bapak Ibu lihat gambar sini semuanya. Semua bisa lihat gambar ini kan? Gambar apa coba? Hah? Mangga ya? Oke. Yang itu mangga, yang masih utuh, yang ini bijinya.
Nah yang sebelah kanan, yang sini, itu adalah mangga yang sudah tumbuh. Ini sudah berkembang. Ini penting ya, kenapa saya kasih data itu dulu. Saya terbiasa kalau mengajar itu terstruktur. Ya, karena saya seorang pendidik. Saya bukan seorang saintis saja, tapi saya konsultan pendidikan. Jadi saya terbiasa mengajar berstruktur. Supaya pendekatannya jelas. Saya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi alam itu selalu berstruktur. Begitu ya. Oke, perhatikan sini. Nah itu biji mangga. Utuh kan? Utuh kan? Sudah tumbuh belum? Belum. Nah yang belum tumbuh itu masih utuh. Nah ini yang sebelah kanan ini udah robek. Udah pecah. Betul nggak? Ya, tidak seutuh itu lagi. Tetapi itu tumbuh kan? Ini saya kasih tahu nih, yang senang di zona nyaman, masih mengulang-ulang kesalahan yang sama, itu nggak tumbuh. Yang masih pikirannya di masa lalu, nggak tumbuh itu. Ya, yang penghasilannya 100 juta aja setahun, nggak numbuh-numbuh, di zona nyaman. Tidak ada kejutan dalam hidupnya. Ya. Kalau dapat gaji, diamplopin. Listrik, iuran anak, tagihan sampah. Begitu anak, jalan-jalan, gak ada amplopnya. Ada gak yang hidup kayak gitu? Aduh, repot banget hidup. Betul gak? Nah itu hidup yang dikendalikan oleh ambisi ego. Sudah gitu berangkat kerja digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan digerakkan oleh Tuhan. Tidak percaya kalau dia kerja di situ sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Uang aja di otaknya itu.